Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai the roles of governance in development projects. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nauril Agama Arif dengan NIM 23080694198 dan rekan saya bernama Muhammad Zakaria dengan NIM 23080694151. Tanpa basa-basi, kita akan masuk ke dalam materi yang bernama Chapter 3.1.1 Overview of Selected Organizational Theories, merupakan gambaran umum yang komprehensif mengenai teori-teori organisasi yang berhubungan dengan tata kelola. Selanjutnya, peran-peran yang disebutkan oleh Hung akan diilustrasikan dengan kritis dalam konteks masing-masing teori organisasi. Hung telah membagi dua peran dewan pengurus berdasarkan pengaruh perspektif yang bernama ekstrinsik dan intrinsik yang akan berkembang menjadi macam-macam teori. Selanjutnya, chapter 3.1.2 Resource Dependency Theory, di mana teori ini mengatakan bahwa organisasi sangat bergantung kepada akses sumber daya eksternal. Teori ini menyangkal bahwa organisasi sebagai aktor mandiri dan otonom yang mengejar tujuannya sendiri. Ketergantungan ini menciptakan situasi kontrol eksternal yang secara terus-menerus dapat membentuk peran manajerial. Dalam artian, anggota dewan dapat memainkan peran yang berharga dalam menyediakan sumber daya. Kelemahan perspektif ini yang disebutkan dalam literatur adalah kemungkinan terjadinya saling mengunci atau klientisme di antara organisasi. Lalu, chapter 3.1.3 Stakeholder Theory, di mana Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap individu kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan, di mana teori ini berharap bahwa dewan dapat berkompromi dan bernegosiasi dengan para pemangku kepentingan, sehingga dapat mendukung peran koordinasi pengurus. Kritik utama pada teori ini adalah teori ini mengedepankan perhitungan strategis dibanding dengan pertimbangan normatif. Pemangku kepentingan hanya dianggap berdasarkan kekuatan aktual. Refleksi normatif perlu memastikan bahwa wacana pemangku kepentingan yang sedang berlangsung berfungsi sebagai izin untuk beroperasi untuk setiap proyek pembangunan. Chapter 3.1.4 Agensi Teori atau Teori Agen merupakan inti dari tata kelola perusahaan modern yang berfokus pada hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer. Teori ini membahas masalah yang muncul ketika agen lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan prinsipal. Teori agen dikritik karena terlalu berfokus pada eksekutif puncak dan pemegang saham, sementara mengabaikan pemangku kepentingan lainnya serta interaksi kelompok. Teori ini dianggap kurang memadai dalam membangun kepercayaan dan menangani perbedaan kelembagaan. Teori agen menekankan kepentingan mekanisme kontrol dalam mengelola hubungan antara prinsipal dan agen untuk menghindari konflik kepentingan. Meskipun memberikan kerangka kerja yang berguna dalam situasi di mana ada asimetri informasi, teori ini dikritik karena terlalu fokus pada aspek kontrol dan kurang memperhatikan kepercayaan dan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks. Selanjutnya, stewardship theory atau teori stewardship memiliki pandangan optimis terhadap sifat manusia dengan asumsi bahwa manajer akan bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi tanpa memerlukan intensif eksternal atau mekanisme kontrol. Tata kelola dalam teori ini lebih berkaitan dengan memberikan bimbingan strategis dan dukungan kinerja, dengan asumsi bahwa manajer akan secara alami sejalan dengan tujuan organisasi. Namun, teori ini dikritik karena terlalu optimis dan tidak memperhitungkan konflik dinamika kekuasaan atau tata kelola yang pasif. Berikutnya, 3.1.6 Institutional Theory atau teori institusional yang menekankan pentingnya lingkungan organisasi dalam membentuk tata kelola. Teori ini berpendapat bahwa tata kelola dipengaruhi oleh kendala sosial dan budaya.
yang berarti organisasi harus sejalan dengan ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan legitimasi. Namun, teori ini dapat menghasilkan pendekatan tata kelola yang pasif jika organisasi terlalu terikat dalam konteks institusionalnya. Lalu, chapter 3.1.7 yaitu hegemoni manajerial teori atau teori hegemoni manajerial yang menyatakan bahwa dewan direksi dapat didominasi oleh para manajer, sehingga mengurangi tata kelola menjadi sekedar formalitas yang menyetujui keputusan eksekutif. Dinamika ini dianggap tidak diinginkan dalam proyek pembangunan, di mana tata kelola harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan menghindari dominasi manajerial. Selanjutnya di chapter 3.1.8 yaitu Sintesis Governance Roles Relevant to Development Project. Apa yang dimaksud dalam bagian ini? Bagian ini mensintesis berbagai teori organisasi dan penerapannya pada tata kelola dalam proyek pembangunan. Ini menyoroti kekuatan dan kelemahan masing-masing teori, seperti peran penghubung dari teori ketergantungan sumber daya atau peran pengendalian dari teori agen. Rekomendasi akhirnya adalah pendekatan tata kelola yang multiteoritik dan terintegrasi dengan menggunakan wawasan dari teori-teori ini untuk mengatasi tantangan unik dalam proyek pembangunan. Selanjutnya, chapter 3.2 From Governance Roles to Governance Case Responsibilities. Bagian ini beralih dari membahas peran teoritis tata kelola ke identifikasi tanggung jawab utama. Studi ini mengidentifikasi 6 tanggung jawab utama tata kelola proyek yang diturunkan melalui proses induktif dan deduktif. Tanggung jawab ini penting untuk menutupi peran tata kelola sekaligus mengatasi kekurangannya. 6 tata kelola tersebut yaitu yang pertama adalah sistem manajemen. Sistem manajemen ini memastikan proyek tertanam dalam sistem sosial yang lebih luas. Yang kedua ada mission management, yaitu untuk mengarahkan dan mendukung misi strategis proyek. Yang ketiga ada integrity management, yaitu untuk memberikan panduan normatif dan mengatasi masalah-masalah negatif. Yang keempat ada extended stakeholder management, yaitu untuk mengkoordinasikan dan menghubungkan proyek dengan para pemangku kepentingan. Yang kelima ada risk management, untuk mengontrol, mengendalikan risiko yang terkait dengan proyek. Yang keenam ada audit management, yaitu untuk memastikan kepatuhan dan kontrol. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.